Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah taala. Tentu ibadah yang kita kerjakan, ibadah yang kita tunaikan itu pula semata-mata karena kekuatan yang Allah berikan kepada kita dan keimanan yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, setelah kita melaksanakan ibadah yang Allah telah wajibkan kepada kita pun, kita mesti bersyukur kepada Allah, karena Allah masih memberikan kepada kita sesuatu yang sifatnya sangat mahal dalam kehidupan ini. Kalau mau dihargai dengan materi, nikmat ibadah ini, tentu orang-orang yang kaya tidak perlu ibadah lagi. Mereka bisa membeli ibadah itu, sholat misalnya. Dia bisa beli harga sholat itu sesuka dia, sehingga dia tidak melaksanakan ibadah yang diwajibkan atasnya. Tetapi karena sholat atau ibadah yang Allah berikan kepada kita sesuatu yang mahal, maka perjuangannya pun juga tidak kalah susahnya. Ya, perjuangannya tidak kalah payahnya. Malaikat Jibril alaihissalam ketika dia minta supaya diperlihatkan kenikmatan orang yang melaksanakan sholat, maka Allah telah memberikan kepadanya sayap yang bisa terbang. Sekali terbang malaikat Jibril itu sejauh mata memandang jaraknya, dan dia tidak bisa dan tidak mampu untuk mengelilingi surga yang diberikan oleh orang-orang yang istiqomah melaksanakan ibadah sholat. Hari ini kita tidak melihat ibadah yang kita kerjakan itu. Hari ini kita tidak nampak hasil ibadah yang kita kerjakan, karena ibadah yang kita kerjakan itu tidak bisa dibayar dengan dunia dan segala isinya. Kata Nabi SAW, kata Allah dalam hadis qudsi, andaikan dunia ini seberat seharga kepakan sayap nyamuk, maka tidak akan aku berikan kepada orang-orang kafir, karena tidak ada nilainya dunia ini. Suatu ketika Nabi berjalan, kemudian dia melihat ada kambing yang sudah jadi bangkai. Dia tanya sama sahabat, ya sahabat, wahai kalian semuanya,
Siapa yang mau mengambil kambing ini? Satu orang pun tidak ada yang mau. Ya. Tentu kami tidak mau ya Rasul menjadi bangkai seperti ini untuk apa? Tapi karena Nabi SAW memberikan contoh kepada mereka, ini menekankan kepada sahabat bahwa tidak ada arti dunia itu. Kata Rasulullah, dunia ini seperti bangkai, itu tidak ada harganya. Ya, dunia itu seperti bangkai kambing yang kamu tadi tidak mau memilikinya. Ya seperti itulah dunia ini. Ya. Tapi kalau dunia, saya memulai pengajian di musola Sukawal Marwah ini dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Ya, mudah-mudahan kita mengambil banyak iktibar, mengambil banyak ilmu di dalamnya. Bahwa kemarin sudah saya punya pengajian yang agak tersendat ya di Masjid Al-Hidayah, saya sambungkan di tempat inilah biar tidak dari awal lagi ya. Kita sudah masuk pada bab yang selanjutnya ya. Di dalam kitab ini saya belum menemukan kitab bahasa Arabnya, tapi saya downloadkan di sini ya. Kita masuk pada bab sabr, bab tentang sabar ya. Bab tentang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, isbiru wasabiru, dengan kesabaran yang lebih, dengan kesabaran yang sungguh-sungguh sabar, warabitu, dan tetaplah bersiaga-siaga di perbatasan, wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, semoga ya kamu memperoleh keberuntungan. Jadi bersabar ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita untuk kita lakukan. Dan bersabar ini tidak cukup dengan lisan saja, karena yang lebih kita utamakan adalah bagaimana praktek sabar. Bagaimana praktek sabar. Tentu juga kita memerlukan ilmunya supaya kita bisa bersabar. Bahkan ini Allah sampaikan dalam surah Ali Imran ayat 200, kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah disuruh kita bersabar. Isbiru, ditambah lagi wasabiru. Isbiru wasabiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian. Suatu ketika Nabi mau meninggal, para sahabat bersedih ya, karena akan ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, fasbiru hatta tulaqawni alal haum. Bersabarlah kamu semuanya di kehidupan dunia ini. Sabarlah dalam penderitaan di kehidupan dunia ini. Karena tentu sepeninggal Nabi ya, kemana lagi mereka mau mengadukan kehidupannya, kemana lagi mereka mau mencari solusi-solusi hidupnya, kemana lagi mereka pokoknya seolah-olah ketika Nabi nanti wafat dipanggil oleh Allah, tidak ada lagi ya tempat bernaung itu, seperti mana ketika beliau berada di tengah-tengah sahabat. Terbayang semuanya kesedihan para sahabat, terbayang semuanya perasaan ketika nanti ditinggalkan oleh baginda Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, fasbiru hatta tulaqawni alal haud. Bersabarlah kalian semuanya ya di kehidupan dunia ini sampai kamu nanti bertemu dengan aku di telagaku. Jadi Nabi punya telaga ada dua ya, dalam surga namanya Al-Kautsar, di padang pasir namanya Al-Haud.
luasnya itu kurang lebih 3 mil ya, nggak salah saya. Itu sebutkan antara Mekah sampai ke daerah Madinah, daerah mana? Hijrah. Lupa saya. Yang jelas Al-Haud itu luasnya sangat luas ya, telaganya bagi Rasulullah. Apa namanya, gelasnya itu ya, kata Nabi, sebanyak bintang di langit tak dapat dihitulah, katakanlah seperti itu. Siapa yang meminum airnya itu, airnya Nabi SAW, maka dia tidak akan haus selama-lamanya di padang mahsyar. Para jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita dan dia akan menunggu kita di sana. Ya. Baginda akan menunggu, Rasulullah akan menunggu kita ini umatnya di sana. Ya, di telaganya. Makanya kita bersabarlah di atas dunia ini. Ya, 3 kesabaran kita bangun: sabar dalam beribadah kepada Allah, isbir sabrun 'alal ibadah, sabrun 'ala tarkil ma'siyah, sabar meninggalkan maksiat, wa tarkul 'ala musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Saya ulang-ulang terus ini, ada 3 kesabaran yang mesti kita ya hadapi di atas dunia. Yang pertama, bersabar dalam beribadah. Beribadah itu butuh kesabaran. Ya. Ngantuk-ngantuk, capek-capek setelah kita bekerja seharian. Ya, disuruh 3 hari ya Pak, sehari semalam 5 kali sehari semalam kita mesti melakukan sholat ya, sholat fardu. Ditambah lagi kalau malam Senin, malam Jumat kita adakan wirid, kita adakan pengajian, gitu, ya. Ditambah lagi amalia-amalia lain yang harus kita kerjakan, ya puasa, ya, sholat, ya, terus sholat sunat yang harus kita kerjakan, sebaiknya kita lakukan untuk menambah amal ibadah kita, ngaji yang kita lakukan, ya. Tidak ada orang yang sholat itu harus jadi kaya, ya. Pokoknya sholat saja, ibadah saja kepada Allah, karena itu memang Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di atas dunia ini, bonus yang Allah kasih sama kita. Karena di akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya, bonus dan kenikmatan yang sebenarnya Allah akan kasih. Bersabar saja dalam ibadah, ya. Memang berat sekali itu. Berat sekali 5 kali sehari semuanya. Ya. Berat itu istiqomah dalam amal ibadah. Tapi Allah suruh kita untuk sabar. Kemudian sabar dalam tarkul maksiat, sabar dalam meninggalkan perkara-perkara yang mendatangkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar tidak mau riba. Orang lain luar biasa. Dia bisa saja pinjam uang miliaran, sehingga bisa saja kita bersabar tidak mau kayak begitu. Ya. Kita mengekang diri kita untuk tidak terjerumus ke sana. Ya. Kita bersabar untuk tidak mengambil orang lain, kita bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat Allah marah sama kita. Dan itu berat karena bertentangan dengan keinginan hawa nafsu. Ya, berat sekali. Kita harus bersabar dan bersabar atas musibah yang menimpa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, selalu dalam setiap pembahasan diangkat dalil Qur'annya dan kemudian diangkat dalil hadisnya. Dalil Quran yang kedua disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab As-Sabr, dalam bab As-Sabr fi Riyadhus Shalihin. Ini adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 105, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i
wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kamu, menimpakan kamu dengan suatu musibah, menimpakan kamu dengan suatu musibah, yaitu apa? Ketakutan, khauf, ketakutan, takut tidak punya uang, ya, takut nanti sakit, takut nanti dibunuh orang, kan, macam-macam rasa takut yang Allah timpakan kepada kita. Dan itu adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan, tinggal bentuknya lagi. Kemudian kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat ke-10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Satu pahala yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar itu, ini salah satu dalil betapa ganjaran bagi orang-orang yang sabar menghadapi musibah, ya, taat kepada Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah tadi yang saya sudah bahas. Innama yuwaffas sabiruna. Innama itu artinya tidak ada balasan yang pantas, itu maksudnya. Tidak ada balasan yang pantas. Innama yuwaffas sabiruna, kepada orang-orang yang bersabar di atas dunia ini, ajrahum bighairi hisab, kecuali balasan pahala yang ya tiada bisa dihitung, bighairi hisab, tiada terhitung. Saya ulangi ceritanya Thauban, ya, apa ya, saya ulangi ceritanya Thauban radhiyallahu anhu. Thauban radhiyallahu anhu ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat yang soleh, ya, ini kelas sahabat, bukan kelas orang-orang biasa. Adalah seorang sahabat yang soleh. Beliau sahabat yang sangat memperhatikan ibadah, terutama ibadah yang wajib, ibadah sholat. Rumahnya, antara rumahnya dengan masjid itu jaraknya 3 kilo, Pak. Jaraknya 3 kilo. Kalau kita di sini tidak sampai 3 kilo, Pak, ini 1 kilo lah ya. Tak sampai ya. Jaraknya 3 kilo, dia bolak-balik ke masjid. Masjid rumah. Dan itu setiap 5 kali sehari semalam. Sehingga suatu ketika Nabi sholat subuh itu agak menunda sholat subuhnya, sampai kemudian agak mau terang, Nabi suruh qomat, dan beliau memimpin sholat. Kenapa? Karena selama di dalam masjid Nabi melirik sebelah kanan. Biasanya sahabat itu duduknya di sebelah kanan, ya, dia sholatnya di sebelah kanan. Kenapa? Dia sengaja mengambil sop di sebelah kanan, paling dekat dengan dinding, supaya tidak mengganggu orang lain dan dia tidak terganggu. Jadi kalau mau tidak terganggu, ya, sholat di pinggir. Nggak ada orang lalang, kan, awak sendiri sudah, ya, aman. Nah, beliau radhiyallahu anhu tadi, ya, tidak muncul sampai Nabi selesai sholat. Ketika selesai sholat Nabi, beliau balik ke belakang melakukan inspeksi. Jadi Nabi itu sambil zikir, beliau menengok siapa sahabat-sahabat yang tidak hadir sholat berjamaah. Kalau tidak ada yang hadir, kemudian ditanya kabarnya seperti apa. Maka ditanyalah, aina Thauban, mana Thauban? Rupanya Thauban ini tidak hadir dan tidak ada yang tahu bagaimana kabarnya. Kalau begitu kita kunjungi rumahnya. Maka Nabi dan sahabat-sahabat, beberapa sahabat ini mengunjungi rumah Thauban radhiyallahu anhu. Ditelusurilah rumah Thauban itu lewat gang-gang dan cukup jauh, ada 3 kilo dari rumahnya, ya, agak jauh dari Masjid Nabawi.
3 kilo itu memang zaman dulu kan orangnya rumahnya agak dempet-dempet ya. Jalan kaki pun orang tidak naik mobil, tidak naik motor seperti sekarang. Kalau sekarang 3 kilo itu sangat dekat, terasa dekat. Kalau orang naik motor udah sampai. Nah begitu sudah sampai di rumahnya Sauban, Nabi mengetuk pintu. Assalamualaikum. Yang nyaut dari dalam adalah istrinya. Waalaikumsalam. Kemudian Nabi bertanya, ya bagaimana kabarnya Sauban? Apa dia sehat-sehat saja? Apa kata istrinya? Ya, mata Sauban ya hadir. Sauban sudah meninggal dari malam. Sauban tadi malam sudah meninggal. Kaget istrinya, kaget Rasulullah. Masya Allah. Pantesan dia tidak datang pergi sholat subuh berjamaah ke masjid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah untuk menanyakan apa yang diucapkan oleh Sauban radhiyallahu anhu ketika dia mau meninggal. Maka Nabi bertanya, wahai istri Sauban, apa yang diucapkan Sauban ketika sudah mau meninggal dari mana? Kemudian istrinya mengatakan, ada ya Rasulullah, ada 3 kalimat yang diucapkan oleh Sauban yang sampai saat ini saya tidak mengerti apa maksud 3 kalimat itu. Apa yang dia ucapkan? Yang pertama dia ucapkan, kenapa tidak jauh? Kenapa tidak jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Maka Nabi tersenyum menjelaskan kepada istri Sauban radhiyallahu anhu. Tahukah engkau bahwa apa yang dikatakan oleh suamiku itu? Dia mengatakan, kenapa tidak jauh? Allah memperlihatkan kepadanya pahala amal soleh yang dia kerjakan, yang dia istiqomah sepanjang hidupnya ketika dia sudah masuk Islam. Ayatnya sangat jelas. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata, qalu rabbuna Allah, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah. Artinya dia beriman kepada Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah dalam iman dan amal. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah memerintahkan di akhir hidupnya, di penghujung akhir hidupnya, ketika dia mau menghidupkan, mau menghembuskan nafasnya yang terakhir, ketika dia dalam perjalanan sakaratul maut. Ini cerita yang pernah saya bahas, bagaimana perjalanan orang yang mau sakaratul maut itu didatangi oleh malaikat maut dan ya malaikat-malaikat Allah yang lain, ya. Cabut nyawa kita satu demi satu. Kemudian malaikat itu berkata kepadanya, alla takhafu wa la tahzan. Kamu jangan takut. Kamu jangan takut tinggalin kelongmu. Kamu jangan takut tinggalin istrimu. Kamu jangan takut tinggalin anakmu. Kamu jangan takut tinggalin pekerjaanmu. Kamu jangan takut tinggalin jamaahmu. Kamu jangan takut tinggalin pengikutmu. Kamu jangan takut tinggalin muridmu. Baik, jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Udah kata malaikat, kamu jangan takut. Kadang-kadang kita ini kalau jumpa orang asing, kita takut gitu. Ya, jumpa sesuatu yang asing, ketemu yang asing, kita takut. Nah, malaikat nanti Allah wujudkan dengan sesuatu makhluk yang indah. Tapi kalau dia ketemu yang ahli maksiat, yang fasik, yang fujur, itu malaikatnya agak keras cabut nyawa. Wala tahzan, dan kamu jangan bersedih. Kamu jangan sedih tinggalkan dunia ini.
Kamu jangan sedih. Kita ini Pak, kok saya aja contoh mau pergi umroh itu sedih juga. Sedih tinggalin istri, sedih tinggalin anak-anak, sedih tinggalin kawan-kawan, sedih tinggalin jamaah, sedih. Ya. Nah, pada saat-saat kita seperti itu, malaikat yang mendampingi kita ketika kita sakaratul maut, jangan kamu bersedih. Ya, jangan bersedih, enggak usah bersedih. Wala tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berikanlah kabar gembira dengan surga yang dimana tempat mereka nanti kembali. Allah nampakkan kepada ahli-ahli surga itu pahala puasanya. Allah nampakkan pahala umroh hajinya. Allah nampakkan pahala sholatnya. Allah nampakkan pahala zikirnya. Allah nampakkan pahala sedekahnya. Allah nampakkan pahala berbakti sama orang tua. Allah nampakkan. Apakah dengan waktu yang singkat itu bisa nampak semuanya Ustaz? Bisa. Karena alamnya berbeda. Alamnya berbeda. Makanya sahabat yang sekelas Sauban radhiyallahu anhu bukan orang-orang biasa, sahabat yang Allah kata dalam Quran radhiyallahu anhu wa radu anhu. Mereka mendapatkan ridha Allah dan mereka ridha kepada Allah. Itu begitu diperlihatkan pahala bolak-balik dari rumah ke masjid, rumah ke masjid, rumah ke masjid, sahabat waktu 5 kali sehari semalam tanpa masbuk, berada di saf terdepan, datang 1 jam sebelum azan berkumandang dari rumahnya karena jauh, jalan kaki. Jalan kaki, bukan naik motor, bukan naik kuda, bukan naik unta, jalan kaki. Ada satu kabilah di Madinah pada waktu itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh tak kami buat rumah di sekitar masjid ini saja, dekat-dekat masjid, supaya kami enak, tak terlalu jauh. Kata Nabi, jangan, biarkan rumah kalian di sana. Biarkan rumah kalian di sana. Kenapa? Karena dengan jarak yang jauh itu kalian akan memperoleh kebaikan yang banyak. Bukankah dengan 1 langkah pertama Allah hapus dosa kita, langkah yang kedua Allah naikkan derajat kita. Jangan kita berpikir derajat seperti derajat flat. Oh, derajatnya tingginya kayak flat aja jaraknya. Tidak bisa. Karena yang disampaikan oleh Nabi ini adalah wahyu yang datang dari Allah. Kalau berbicara jarak dalam pandangan Allah beda dengan pandangan kita. Kalau Allah naikkan derajat kita, jangan kita mengatakan, oh setinggi gunung Kelut aja itu. Tidak bisa. Karena jarak dalam pandangan Allah beda dengan derajat dalam pandangan kita. Derajat dalam pandangan kita, orang-orang pejabat itu memiliki derajat yang tinggi di hadapan manusia. Di hadapan Allah mungkin mereka orang-orang yang memiliki derajat yang rendah. Dia akan naik derajatnya kalau dia betul-betul menjadi pejabat yang soleh. Dinampakkan sama Allah itu. Dan dia mengucapkan kata penyesalan. Kenapa tidak jauh? Kenapa tidak lebih jauh lagi rumah saya dari masjid? Itu maksudnya. Ini yang ngomong sahabat Nabi yang ikut berperang dengan Rasulullah, luka-luka badannya. Kalau pulang dia tidak pernah ketinggalan masbuk. Tapi itu istiqomah. Makanya jangan terlalu muluk-muluk soal ibadah, tapi tidak istiqomah. Ibadahnya musiman aja. Datang musim enak-enak, tidak boleh itu. Ya, dalam keadaan kamu lapang maupun sempit, kerjakan ibadah.
dalam keadaan kamu enggan dan dalam keadaan kamu lapang, jangan. Tetap kamu, itulah istiqomah. Istiqomah itu ketika kamu dalam keadaan tidak lapang. Ya, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang-orang yang bertakwa itu cirinya dia suka bersedekah, berinfak, baik dalam keadaan dia punya uang atau dia dalam keadaan sempit. Sama amalan yang lain begitu. Mau kamu dalam keadaan kamu malasnya minta ampun, tetap kerjakan. Siapa yang mengingatku dalam keadaan dia payah, aku akan mengingatnya. Siapa yang mengingatku dalam keadaan dia bahagia, dia senang, aku akan mengingatnya dalam keadaan dia payah, dalam keadaan dia malas. Ya sudah, kita ingat sama Allah itu nanti lagi enak supaya Ustaz kalau kita contoh ini masjid kita, contoh ini, ya contoh ini. Alhamdulillah ini masih sudah enak, surau ini udah enak. Ya, kau beberapa puluh tahun yang lalu, ya kan, kalau mau mengikuti semestinya dengan fasilitas yang ada naik banyak, tapi tidak juga, ya kan. Makanya para jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan kita apapun, ketika kita mengambil satu amalan untuk kita istiqomahkan, istiqomahlah. Karena ini perintah Allah, itu istiqomah. Fastaqim kama umirta wa man tabi'a ma'aka wa la tabqa. Muhammad, ya Muhammad, istiqomahlah. Ketika ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang berat kau kerjakan? Istiqomah. Istiqomah. Ketika kita sudah berniat dengan satu amalan, kita istiqomah, istiqomah. Karena Allah sendiri mengatakan dalam hadis Nabi, bukan Allah, hadis Nabi mengatakan, ahabul amal adwamuha wa iqallah. Amal yang paling disukai Allah adalah amal yang dikerjakan dalam keseluruhan dia walaupun sedikit. Sedikit tapi istiqomah. Bersedekah itu tidak harus nanti ada uang baru bersedekah. 1.000 pun, 2.000 pun setiap hari. 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Sama anak kita kasih dia uang jajan pergi ke sekolah, niatkan sedekah pagi-pagi. Itu caranya. Abi, ayah, pak, mau ke sekolah, minta uang, ya sudah, sedekahkan itu anak. Kasih 5.000 kan, 10.000 kan. Kita pergi kemana-mana bawa mobil, bisa bawa motor, kita parkir itu kan. Parkir motor bayar 2.000, bayar parkir, niatkan sedekah, saya sedekah. Jadi kita itu ada nilai ibadah kita memberi. Walaupun hanya kita kan menganggap hanya 2.000 receh. Sedekah itu tidak harus 1 juta. Tapi yang dimaksudkan oleh Allah itu dalam Al-Quran dan hadis, istiqomah dalam amal. Walaupun tak banyak, sedikit tapi istiqomah. Ya. Kok dalam kajian kami, kajian kita dalam majelis zikir, mau ente enak dalam zikir atau tidak ente rasakan enak dalam zikir, berzikirlah. Karena kenapa? Allah, kamu mesti bersyukur karena Allah menggunakan jasmanimu untuk taat kepada Allah. Karena Allah masih menggunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Karena Allah masih menggunakan akal kita untuk mengingat Allah. Karena Allah masih menggunakan tangan kita untuk memutar tasbih. Karena Allah masih menggunakan badan kita untuk menghadap kiblat, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemana? Ya, jangan kita pikir orang-orang dulu enak mereka ibadah, lebih teruk mereka beribadah ketimbang kita. Saya nengok itu ibadah hajinya orang-orang tahun-tahun.
50-an, 60-an, ya Allah, tidak ada hasil. Panasnya itu berkeliling tawaf itu, Masya Allah. Gak kebayang kita orang-orang dulu bagaimana payahnya beribadah. Tapi karena mereka istiqomah, tidak ada yang susah. Dan alhamdulillah mereka husnul khotimah. Yang kita kalah dengan mereka, dengan fasilitas yang ada, malah kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah perlihatkan sekelas Sauban saja, ketika dia melihat amalnya dibentangkan oleh Allah, pahala dia bolak-balik dari rumah ke masjid jalan kaki, dia punya ucapan masih ada penyesalan. Jadi orang masuk surga pun masih menyesal, apalagi masuk neraka. Orang masuk surga saja masih menyesal. Aduh, kenapa saya tidak istiqomah bolak-balik ke masjid ya? Aduh, kenapa saya tidak istiqomah zikir di malam Selasa sama malam Jumat ya? Aduh, kenapa saya absen ya? Benar ini. Ketika Allah bentangkan wala dzikrullahi akbar, bukankah mengingat Allah, berzikir Allah itu adalah pekerjaan yang paling agung? Tidak ada pekerjaan yang paling agung di atas dunia ini menurut Quran kecuali berzikir kepada Allah. Wala dzikrullahi akbar. Allah menggunakan kata akbar, bukan kabir. Kabir itu besar, akbar maha besar. Jadi Allah menggunakan wala dzikrullahi akbar. Allah menyandingkan dirinya yang maha besar dengan amal yang maha besar. Apa amalan yang maha besar? Mengingat Allah. Itu amalan yang maha besar. Karena mengingat yang maha besar, maka dia besar amalnya itu. Yang kita padahal tidak perlu pakai waktu kita berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Allah. Paling minimal Allah. Pakai duit enggak? Mesti gerakan badan enggak? Harus. Duduk tangan aja. Tapi ini adalah pekerjaan yang paling besar di sisi Allah. Amal yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalilnya sangat jelas. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah tahu itu tidak kita berzikir. Tidak usah khawatir. Allah sandingkan, Allah maha tahu apa yang kalian kerjakan. Artinya walaupun kita berzikirnya dalam hati, Allah tahu. Walaupun zikir kita di akal saja, Allah tahu. Masya Allah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kenapa tidak yang baru? Itu sahabat itu jatuh, apa ada orang yang jatuh, kemudian dia kasih mantel yang di luarnya. Mantel yang di luarnya itu sudah lama, nyesal dia kenapa tidak yang di dalam yang baru yang dia kasih. Kita kan memang terbiasa gitu, yang lama yang kita kasih sama orang, yang baru yang kita pakai. Allah perlihatkan pahala sedekah pemberiannya. Dan dia mengatakan kenapa tidak semuanya? Kalau saya tahu begini pahalanya luar biasa, kenapa tidak semuanya saya infakkan waktu perang itu ya? Kenapa tidak semua harta saya infakkan? Nyesal. Sekelas Sauban radhiyallahu anhu, orang yang soleh, sahabat Nabi mau meninggal, dibentangkan Allah semua pahala-pahala yang dia kerjakan di atas dunia ini, dan dia masuk ke dalam surga masih nyesal dengan amalnya. Kita akan nyesal nanti di akhir ini. Akan nyesal. Siapapun kita akan nyesal. Nyesal dengan amal kita yang sedikit di atas dunia. Ya. Makanya kita harus ya. Dan orang-orang yang sabar itu Allah akan berikan kepada mereka
ya, pahala yang tiada terputusnya. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin asmil umur. Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan, hal-hal yang utama maksudnya. Jadi bersabar dan memaafkan orang itu menurut kacamata Quran adalah perbuatan yang sangat mulia. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah perlindungan kepada Allah lewat sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, ya sabar aja. Itu aja. Ya. Kalau Allah nyatakan diri bersama dengan orang-orang, bersama dengan orang-orang yang sabar, ya siapa lagi teman kita yang terbaik kalau bukan Allah? Sabar gak punya uang, sabar belum tembus proyek ini, sabar belum dapat rezeki. Oh udah, sabar aja. Kenapa? Tadi itu ayatnya, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Saya pernah ceramahkan waktu kemarin malam Jumat ya, Imam Hasan Al-Basri ketika dia berdoa, kalau tidak salah saya ya, ketika dia berdoa, dia mengatakan, saya senang kalau doa saya dikabulkan oleh Allah. Namun saya lebih senang lagi kalau doa saya ya belum dikabulkan oleh Allah atau tidak dikabulkan Allah. Udah sampai makomnya itu. Saya senang kalau doa saya dikabulkan Allah. Namun saya jauh lebih senang lagi kalau doa saya tidak dikabulkan Allah. Ya, kecuali akhirat ya, itu jelas kita minta betul itu. Nah, mungkin nggak dikabulkan Allah. Ya, belum dikabulkan Allah. Karena ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, aku pasti akan kabulkan permohonan kalian. Pasti itu Allah kabulkan kita punya doa. Cuman ada yang dipercepat oleh Allah, ada yang ditunda oleh Allah di atas dunia ini, ada yang tidak diberikan oleh Allah di atas dunia ini, tapi diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau Allah kabulkan permintaan dan doa saya, itu ada dalam ilmu saya. Ada dalam ilmu saya. Saya minta, ada. Berarti saya bisa menebak dalam ilmu saya. Ya, saya kerja dapat ini, saya ini dapat itu. Dalam ilmu saya. Tapi kalau tidak dikabulkan oleh Allah, itu tidak ada dalam ilmu saya. Itu ada dalam ilmu Allah. Paham nih maksudnya ya? Mungkin paham nih maksudnya? Belum paham. Kalau Allah mengabulkan doa kita, ya, mengabulkan doa kita, itu kita tahu bahwa itu memang baik karena kita minta. Tapi kalau Allah belum berikan, Allah masih tunda, Allah belum berikan, belum wujudkan kita punya doa itu, berarti itu ada dalam ilmu Allah pengetahuan kenapa Allah tunda. Itu yang terbaik, bukan itu yang terbaik bagi saya. Itu yang terbaik bagi Allah buat kita. Berarti itu yang lebih bagus. Kalau Allah dalam ilmu Allah berarti yang lebih bagus itu. Kalau dalam ilmu kita terbatas ilmu kita, terbatas pengetahuan kita. Mengerti nih ya? Ada orang punya proyek, nggak terus proyek ini contoh ini. Kalau dalam kalkulasi ini mesti jadi, tapi Allah tunda, Allah tidak kasih.
Kata Hasan Al-Basri, saya lebih senang lebih kayak gitu. Kenapa? Bahwa tertundanya pengabulan doa saya itu ada dalam ilmu Allah, bukan dalam ilmu saya. Berarti kalau ada tersimpan dalam ilmu Allah, siapa lagi yang lebih baik daripada Allah? Pengetahuan kita terbatas, tapi pengetahuan Allah bisa jadi kalau ente dikasih uang 1 miliar, ente mencret karena mau beli ini, beli. Saya punya kejadian di kampung saya. Mohon maaf, saya cerita kampung saya. Saya nggak cerita kampung orang, saya cerita kampung saya. Kejadian makanya. Dulu, zaman-zaman tahun 90-an itu harga cengkeh anjlok. Mungkin orang sini juga mengalami itu. Harga cengkeh anjlok. Masuk tahun-tahun 2000-an, itu naik lagi harganya tiba-tiba. 90-an ya. Akhir-akhir 90-an masuk 2000-an itu naik harganya. Jadi orang-orang yang di gunung tiba-tiba pegang uang kantongan, bingung, dia panik. Dia beli kulkas, dia beli televisi, dia beli apa segala macam. Sementara dia tinggal di gunung gak ada lampu. Ada tiba-tiba jantungan. Wah, ini macam-macam. Jadi apa ya? Tapi kita harus yakin, setiap yang kita minta yang baik itu pasti Allah kabulkan. Dan orang yang berdoa kepada Allah juga akan menyesal. Kalau saya tahu amalnya ini banyak, doa ini pasti dikabulkan oleh Allah, saya minta banyak-banyak. Ya, kita masih. Ya, hanya ya kita bersabar atas apa yang menimpa kita, apa yang kita lakukan. Dengan ayat ini, innallaha ma'as-sabirin, Allah menegaskan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kira-kira siapa lagi yang menjadikan jadi teman kita yang terbaik kalau bukan Allah? Nah, itu aja masalah pemikiran kita. Walanabluwannakum hatta na'lamul mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Ini yang mantap juga ayatnya. Surah Muhammad ayat 31. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Sholat ini ujian bagi kita juga, pahala plus ujian. Bisa tidak sabar? Karena ya banyak malah orang yang tidak sholat itu kaya-kaya. Banyak orang-orang yang tidak sholat itu kelihatan enak betul hidupnya. Ya termasuk kasihan jamaah kita kan, ketika dia hijrah, totalitas dia hijrah, sampai sekarang kasihan terpuruk. Saya kan sabar aja, sabar. Saya kasih hadis yang fasbiru hatta tulaqawni 'alal haud. Kata Nabi, bersabar aja kamu, nanti kamu jumpa sama aku di telaga aku. Enak betul kata-kata itu. Sabar aja di atas dunia ini, sabar aja. Ya, sabar aja gitu. Ya. Jadi orang-orang yang berjihad itu akan diuji oleh Allah. Orang-orang yang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah. Ya. Semakin meningkat takwa dan imannya, semakin besar cobaan yang dia hadapi. Semakin besar cobaan yang akan dia temui. Ya. Kapan cobaan itu berakhir, Ustaz? Nanti kamu punya kaki masuk ke dalam surga yang kanan, baru hilang itu semua cobaan. Masya Allah. Fitnah kubur itu cobaan. Fitnah masyarakat itu cobaan. Fitnah itu ujian ya. Ya kita bilang fitnah itu ujian.
fitnah melintasi siratal mustaqim itu. Oh itu. Ya. Kata Imam Malik ditanya sama muridnya, "Ya Syekh, mata raha, kapan kita ini bisa bernapas dengan lega?" Kata Imam Malik, "Nanti kau punya kaki yang sebelah kanan masuk di surga, baru kamu boleh rehat." Berbahagia. Perjalanan kita ini masih panjang. Masya Allah, saya kadang-kadang kalau duduk-duduk sambil zikir, tafakur, saya mikir, Masya Allah, kehidupan dunia singkat betul saja. Tidak lama lagi saya menghadap kepada Allah. Tidak lama lagi. Ya. Akhirat itu bukan menjauh. Ke akhirat ini setiap saat kita mendekat, bukan menjauh. Dunia setiap saat kita jauhi. Akhirat setiap waktu kita dekati. Jangan terbalik. Dan kita pikir dunia setiap saat mendekat, akhirat menjauh. Itu terbalik gitu, kesimpulan hidup itu. Ya, orang yang paham mana hidup, dia akan memikirkan bagaimana persiapan nanti untuk menjelang kehidupan saya di akhirat. Ya, Masya Allah. Makanya saya seringkali ajarkan sama antum semuanya yang ikut majelis zikir saya. Dan saya juga seringkali amalkan itu. Saya selalu pikirkan, ya Rabbi, dulu saya tidak ada, sekarang saya sudah ada, besok saya juga nanti tidak ada. Ya Allah, tolong bantu saya untuk beramal di atas dunia. Tahun-tahun 45 kan kita belum ada di atas dunia. Merdeka Indonesia kita belum lahir. Kalau kita pernah ada, berarti kita nanti akan tiada. Dan kembali kita ada. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan kehidupan di atas dunia. Kemudian ya, disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini tentang sabar, tentang ayat ini ya. Beliau mengatakan bahwa wal ayati fil amri bisabri wa bayani fadli katsiratun ma'rufah. Ayat yang memerintahkan kita sabar ya, dan penjelasannya ya yang sangat banyak dan kita kenal. Kila inna sabr dzukira fi bi'ati mawdhu'in dalam Quran, dan bersabar itu banyak disebutkan ya, ratusan kali disebutkan penjelasannya atau temanya di dalam Al-Quran Al-Karim. Kita masuk pada hadis yang pertama. Ini baru kita masuk ke hadis. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardi wa salatu nurun wa sadaqatu burhanun wa sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullu nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Saya artikan dari Abi Malik Al-Harith Ibnu Asim Al-Asy'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu adalah ya pangkalnya iman. At-tahuru syatrul iman. Islam ini adalah agama yang sangat memperhatikan kesucian. Makanya Islam itu suci zahir, suci batin. Suci zahirnya dia mesti mandi. Kalau dia junub dia mesti mandi. Kalau dia mau sholat dalam keadaan regah, sebaiknya dia mandi sunnah. Kalau mau sholat Jumat, ya ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Rawahu Muslim wal Bukhari Muslim. Mandi Jumat itu wajib hukumnya bagi orang-orang yang mau melaksanakan ibadah sholat Jumat, laki-laki.
lagi, mandi Jumat. Ya. Suci batinnya itu dia tidak mensyirikatkan Allah dalam hal segala apapun. Makanya agama kita ini agama yang suci. Ya, kalau Yahudi mengatakan Uzairullah, Uzair itu anak Allah. Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah. Ya, Al-Masih Nabiullah Isa adalah anak Allah. Nah, mereka mengatakan Allah punya anak. Dan mereka menyantingkan adalah itu Tuhan. Nanti Allah tanya sama Nabiullah Isa itu. Dalam Al-Quran itu Allah tanya, ya, apakah karena kamu kemudian orang-orang menyembah kepadamu? Nabi Isa mengatakan, lah ya Allah, tidak ya. Mereka yang membuat itu. Saya tidak pernah mendakwahi mereka untuk menyembah saya. Nabi Isa takut kepada Allah nanti. Karena gara-gara dia banyak orang menyembahnya, bukan menyembah kepada Allah. Itu orang Islam suci dari penyembahan yang lain kecuali menyembah kepada Allah. Ya, itulah kita umat Islam ini menyampaikan hadis Nabi SAW disampaikan oleh beliau, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan adalah pangkal iman. Jaga kebersihan kita, kebersihan zahir, kebersihan batin. Ya. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal. Jadi kalau mau dipenuhi amal kita, banyak-banyak berzikirkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dia akan memenuhi timbangan amal soleh kita. Kekurangan-kekurangan amal soleh kita akan dipenuhi oleh kalimat alhamdulillah. Karena itu adalah pujian, segala puji hanya milik Allah. Ustaz Ubaidi tidak pantas dipuji karena dia bawa kotoran dalam dirinya. Untuk apa dipuji? Mesti dipuji Allah. Kita ini apa yang berhak kita mau dipuji? Ilmu terbatas. Kalau ada yang bilang, Ustaz, tahu-tahu aja. Tidak. Kita dikasih tahu sama Allah. Kita tidak tahu apa-apa. Makanya kalau ada orang mengatakan ini tahu semuanya, dia tahu karena Allah kasih tahu, bukan karena dia tahu dengan sendirinya, karena Allah kasih tahu. Antara dua, kalau bukan karena Allah yang kasih tahu, setan yang kasih tahu sama dia. Kayak ada namanya waliullah, ada namanya wali syaitan. Waliullah mendapatkan ilham dari Allah. Wali syaitan mendapatkan bisikan dari syaitan laknatullah alaih yang keluar dari jalur syariat. Harus kita bedakan betul ini, mana yang waliullah, mana wali syaitan. Ya. Kalau mau kita penuhi mizan timbangan kita, ucapkan alhamdulillah. Zikir alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah tabla'ani atau tabla'a ma baina samawati wal ardi. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah bisa memenuhi antara semesta langit dan bumi. Masya Allah. Oh, kita zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, memenuhi langit dan bumi. Zikir itu. Ya. Kalau kita mau zikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim, zikirkan. Ya. Dengarkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila masuk. Masya Allah. Barakallah. Barakallah. Kemudian Nabi bersabda kembali, wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Kalau kita mendapatkan cahaya di kubur,
jangan pernah meninggalkan sholat. Kalau kita mau mendapatkan cahaya di wajah kita, jangan tinggalkan sholat. Jangan tidak mengerjakan sholat. Orang yang tidak mengerjakan sholat, mukanya itu buram walaupun ganteng, hilang cahayanya. Walaupun seperti hitamnya kayak Hajarul Aswad misalnya, tapi dia lagi sholat, diberi cahaya oleh Allah di wajahnya. Saya sangat pastikan orang-orang yang rajin ke masjid, rajin sholat, kalau kita letak itu, kita bisa tahu ini ahli ibadah, ini orang rajin. Tidak perlu dia hitam jidatnya, tapi kalau dia rajin sholat, Allah beri cahaya di wajahnya. Karena Nabi mengatakan sholat tubuh, sholat itu adalah cahaya. Bukan saya yang ngomong, Nabi yang sampaikan. Hadis ini dari Imam Muslim, hadis sahih. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan cahaya, jangan pernah kita meninggalkan sholat. Sholat itu akan memberikan cahaya kepada diri kita. Wasadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah pelita. Sedekah adalah pelita. Wasabru diyaun. Ya. Sedekah adalah bukti dan sabar adalah pelita. Wal Qur'anu hujjatul laka, dan Al-Qur'an itu adalah akan memberikan syafaat kepadamu, ya, au alaika, atau yang akan menghujatmu. Kamu udah paham ini hukum-hukum, kenapa kamu langgar? Nanti dihujat kita sama Quran. Jadi Al-Quran itu akan jadi dua hal bagi kita. Dia akan bisa menjadi hujatul laka. Ini hebatnya bahasa Arab. Nama-nama hujah, dua hujah, tapi satu pakai laka, satu pakai aleka. Hujatul laka akan memberi syafaat kepadamu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu karena orang-orang yang rajin baca Quran nanti di akhirat akan memberi syafaat kepada ahli baca Quran ketika di dunia ini. Ya, diberikan syafaat. Quran akan datang memberi syafaat kepada kita. Jadi ada syafaatul azm, itu hanya milik Nabi dikasih. Ada namanya syafaatul khas, syafaat khusus, diantaranya adalah Al-Quran. Al-Quran akan memberi syafaat bagi kita nanti di yaumul qiyamah. Ya. Au hujatun alaika, atau yang akan menghujat kita. Hati-hati nih. Kamu udah baca saya, udah baca Quran, kenapa kamu langgar? Ya, hanya ini kita ini mesti hati-hati. Kalau kita melanggar, coba kita sendiri, jangan sombong. Kalau kita udah tahu itu dosa, jangan kita sombong. Allah paling tidak suka orang yang sudah buat dosa terus dia sombong. Ya. Tapi orang yang berdosa dan dia bertobat, itu Allah senang. Dia akui kelemahan dia. Ya Allah, ampuni kami. Tapi ada orang yang tetap berdosa, merasa bangga dengan dosanya. Allah benci itu. Ya. Aku hebat. Nanti dia dikasih tahu sama Allah. Hanya kalau kita buat dosa, kita ini kan manusia kadang-kadang hilaf, kadang-kadang kita salah. Ya, orang-orang yang tahu tentang Allah, dia tidak mau lama-lama dalam kemaksiatan. Ya, kita udah buat dosa, udah tahu kita, udah dalam hati kita, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah, udah buat lagi ya Allah. Ya. Yang kita sombong dengan perbuatan dosa kita. Nantilah.
nanti malaikat maut tiba-tiba datang nongol lah, selesai awak. Kulun nasi ya tentu. Ya. Setiap orang berangkat dini hari. Babai nafsahu. Ya. Lalu dia menjual dirinya. Ada orang berangkat dari rumah, dia jual dirinya. Ini kata Nabi. Ya. Famu'tikuha. Lalu ada yang memerdekakannya. Ada pula yang mencelakakannya. Jadi ketika kita keluar dari rumah itu, ada orang yang mengantarkan kita kepada kebaikan, atau ada hal-hal yang mengantarkan kita kepada kebaikan. Tapi juga ketika kita keluar dari rumah, ada hal-hal atau ada orang yang karena sebab dia kita melakukan dosa-dosa. Makanya itu seorang waliullah, dia kalau keluar rumah dia dulu kepentingan saya keluar rumah ini untuk apa? Ada manfaatnya atau enggak? Ada gunanya atau enggak? Kalau enggak ada, lebih dia di rumah. Ya. Kalau ada, bismillah. Untuk kemaslahatan dirinya, anak istrinya, bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya. 1 jam kita ngaji ya. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Muslim. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, beliau berkata, alangkah mengagumkan, kata Rasulullah SAW, keadaan diri seorang mukmin, sebab segala keadaan dirinya adalah baik bagi dirinya, dan itu tidak dimiliki oleh orang lain selain seorang yang beriman. Jadi orang yang beriman selalu baik baginya apa yang ada pada dirinya. Apabila ia memperoleh kebaikan hidup, maka ia bersyukur kepada Allah. Apabila ia memperoleh kebaikan hidup, dia bersyukur kepada Allah, itu memang baik baginya. Dan apabila dia ditimpa suatu musibah, maka dia bersabar, itu pun sangat baik baginya. Jadi dua-duanya dapat keuntungan. Dia dapat rezeki, dia syukur, baik bagi dia, dapat pahala dia dengan syukurnya. Dia ditimpa musibah, dia sabar, baik juga baginya, dia dapat pahala di sana. Jadi tidak ada sesuatu yang rugi kalau dia beriman. Dia dapat, dia syukur, dia lewat sesuatu itu dia sabar, dia dapat proyek, dia syukur, proyek itu nggak dapat dia sabar, dua-duanya dapat pahala. Dia sehat, dia syukur. Dia sakit, dia sabar. Dua-duanya dapat pahala. Ya kan? Dia sehat, dia syukur. Dia sakit, dia sabar. Dapat pahala semuanya. Tidak ada rugi bagi dia kehidupan. Alhamdulillah. Ya. Di 1 jam ini kita ngaji. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan dengan ini baru hadis yang ketiga saya sampaikan tadi. Dan kita lanjutkan terus nanti, lanjut hadis itu sangat banyak sekali hadis-hadis dalam kitab. Kenapa saya angkat Riyadhus Shalihin? Karena ini membuat motivasi kita dalam beribadah. Ya. Karena dari-darinya di sini ya sangat banyak dan sangat kuat ya dari hadisnya. Jadi pegangan kita dalam melakukan amal-amal ibadah yang akan dijelaskan dalam penjelasan ulama dalam kitab syarahnya. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Kita doa dengan bermajelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.